Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita. Apa kabarnya? Luar biasa, tetap semangat, amin. Ya, siang-siang ya kan, biasanya ini jam paling berat ya kan, jam mangantok kalau ya kan, kalau Ibu Yuli bilang, ya kan, kalau Pak Medi bilang mengantok, ya kan jam mengantuk. Tapi kita percaya ketika hadirat Tuhan, kita mau hargai, kita hormati, kita diberikan kesegaran untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya juga mau menyapa buat setiap saudara-saudara yang saat ini menyaksikan ibadah kita. Ya maaf ya, bukan menyaksikan, saya koreksi. Mengikuti ibadah, bersama-sama beribadah ya kan secara online. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus memulai pelayanannya ketika usia berapa? Halo Bapak Ibu Saudara, ada yang ingat nggak? Tuhan Yesus memulai pelayanannya di dunia ini ketika usia berapa? Halo? Hah? Halo? Nah ini harus masuk lagi ke sekolah minggu semua ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Nanti ya kan kali-kali guru sekolah minggu yang di atas mimbar sini. Tuhan Yesus memulai pelayanannya ketika dia usia 30 tahun. Ya. Dan luar biasanya karena dia begitu ya kan berkuasa dan efektif hanya dalam 3,5 tahun Bapak Ibu Saudara usianya, usia pelayanannya. Ya, jadi 30 tahun ya kan akhirnya dia diurapi Bapa, ya kan dia mulai pelayanan dan kemudian 3,5 tahun kemudian dia mati disalibkan. Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Tuhan Yesus ya kan secara waktu relatif singkat. Betul nggak Bapak Ibu Saudara untuk melayani. Ya kan mungkin kita jauh lebih lama dibandingkan Tuhan Yesus ya kan kalau dibandingkan 3,5 tahunnya. Ya, tetapi bukan itu yang sedang saya ingin bahas pada siang hari ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya kepada kita semua, sedang apa Tuhan Yesus ketika dia belum usia 30 tahun? Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya kan kita tahu ya, sempat waktu dia bayi, ya kan kita ceritakan waktu dia bayi, dia lahir di kandang domba, kemudian sempat usia 12 tahun dia dibawa ke bait Allah, tapi setelah itu ceritanya menghilang dan loncatlah ketika Tuhan Yesus sudah usia 30 tahun. Ya kan dia mulai pelayanannya ketika dia ya kan akhirnya berpuasa 40 hari 40 malam, dicobai oleh iblis, kemudian akhirnya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dimulailah pelayanan Tuhan Yesus ketika dia usia 30 tahun. Tapi pertanyaannya menurut saudara, sebelum Tuhan Yesus usia 30 tahun, ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Halo Bapak Ibu Saudara? Hah? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau saya yakin dan percaya, pertama ada 2 hal. Yang pertama yang Tuhan lakukan tentu dia sekolah. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Dia pendidikan ya kan meraih pendidikan, ya kan, dan pendidikan dia bukan pendidikan sembarangan. Ya kan kalau di dalam dalam budaya Yahudi Bapak Ibu Saudara ada tiga tahap pendidikan. Tahap pendidikan pertama itu namanya Bet Sefer. Itu usia 6 sampai 12 tahun. Ini yang formal ya Bapak Ibu Saudara ya. Bet Sefer 6 sampai 12 tahun. Kemudian selanjutnya Bet Midras itu 12 sampai 15 tahun. Kemudian Bet Talmud itu 15 sampai 30 tahun. Jadi saya yakin Bapak Ibu Saudara, ya kan Tuhan Yesus mengikuti pendidikan ini. Ya, dia mulai dari kecil usianya sampai dia usia ya kan 30 tahun dia terus belajar. Dan pendidikannya saya yakin dan percaya ya kan tidak sembarangan ahli-ahli Taurat mau panggil Tuhan Yesus dengan sebutan guru. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan Yesus sudah terbukti prestasinya di dalam pendidikan sekolahnya. Ya, jadi ya kan buat anak-anak kita ya kan jangan kita berpikir yang penting pelayanan, yang penting ke gereja. Tapi kalau tidak berprestasi di sekolah juga tidak benar. Karena Tuhan Yesus berprestasi di sekolah. Karena kalau di dalam budaya Israel Bapak Ibu Saudara ya kan lebih sulit. Ya kan, karena nggak semua orang itu bisa masuk ke tahap yang ketiga yang terakhir tadi, Bet Talmud. Biasanya dari Bet Sefer 6 sampai 12 tahun Bapak Ibu Saudara, ya kan mungkin SD katakanlah, masuk ke SMP. Ya kan Bet Midras
Tapi Matt Mindres ini nggak semua orang bisa menyelesaikan pendidikan. Karena begitu sulit, salah satunya Bapak Ibu Saudara, ya kan syarat lulus dari Matt Mindres adalah semua siswanya harus hafal di luar kepala semua kitab Perjanjian Lama. Ayo Bapak Ibu Saudara. Ada yang di sini hafal satu kitab aja Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi di Israel sana makanya jangan heran anak-anak Israel sampai sekarang IQ-nya begitu tinggi. Karena dari dulu sampai sekarang ya kan salah satu pendidikan wajib adalah menghafal kitab. Dan bahkan sejak SMP wajib itu namanya menghafal seluruh kitab perjanjian dari Kejadian sampai kitab Maleaki ke Perjanjian Lama. Ya kan sehingga tidak banyak memang betul Bapak Ibu Saudara yang akhirnya bisa lolos dari SMP kemudian masuk ke Bet Talmud. Ya kan hanya orang-orang tertentu yang bisa dan salah satunya Tuhan Yesus. Dan Bet Talmud ini dipersiapkan buat orang-orang yang ya kan punya pendidikan tinggi dan menjadi guru. Makanya tidak heran Tuhan Yesus dipanggil guru karena dia bisa menyelesaikan pendidikan sampai pendidikan yang tertinggi di masa dia sekolah. Ya, jadi buat anak-anak kita, ya kan jangan berpikir, oh Tuhan Yesus hanya bicara soal pujian penyembahan, hanya bicara pelayanan di hari Minggu. Enggak, Tuhan Yesus pun meraih pendidikan prestasi yang tertinggi yang dia bisa lakukan. Makanya dorong anak-anak kita juga untuk belajar sungguh-sungguh biar mendapatkan prestasi yang setinggi-tingginya. Amin. Puji nama Tuhan, itu yang pertama. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang kedua saya yakin Tuhan Yesus di usia yang sebelum dia mulai terjun langsung pelayanan, ada yang satu hal lain yang juga dia lakukan. Ya kan dituliskan dalam Markus 6 ayat yang ketiga. Tolong kita lihat Markus 6 ayat yang ketiga. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kita lihat ya, Markus 6 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama dengan kita, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Bapak Ibu Saudara, yang saya ingin garis bawahi bagaimana orang-orang mengetahui bahwa Yesus ini adalah siapa? Tukang kayu. Ya, bukankah ini dia tukang kayu? Dia bukan anak tukang kayu lagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia sudah cukup dewasa. Dan saya ingin percaya di usia yang cukup matang Tuhan Yesus bukan hanya meraih pendidikan yang tinggi. Tetapi yang kedua yang mungkin kita banyak belum kita bahas. Tuhan Yesus itu punya usaha. Dia bekerja sebagai apa? Sebagai tukang kayu. Ya, memang dari banyak literatur ya kan menunjukkan kemungkinan besar Yusuf ya kan ayah daripada Yesus sudah meninggal dunia sejak lama. Jadi makanya kalau kita baca Alkitab jarang sekali kita baca lagi tentang kisah Yusuf. Ada kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara ya kan Yusuf ya kan ketika Yesus masih kecil atau remaja Yusuf sudah meninggal dunia. Ya kan sehingga Yesuslah yang ambil alih ya kan menjadi apa? Tulang punggung keluarga. Kenapa? Dia anak paling besar. Ya kan kalau saudara harus tahu ya kan Yusuf dan Maria itu punya anak-anak lagi setelah Yesus. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Tetapi ya kan dalam tanda kutip Tuhan Yesus pun punya adik-adik. Salah satunya namanya siapa disebut di situ? Ada Yakobus, ada Yoses, ada Yudas, ada Simon. Ya, jadi buat saudara yang belum tahu Tuhan Yesus secara manusia dia punya saudara-saudara. Dan inilah yang saya ingin bicarakan. Ya kan, Tuhan Yesus sebelum dia memulai pelayanannya, dia juga tahu yang namanya dunia kerja. Pertama, dunia pendidikan dia lakukan. Dunia bisnis dia juga lakukan. Jadi jangan berpikir ya kan yang paling tahu dunia bisnis itu saya. Ya kan, kalau Tuhan Yesus itu hanya bicara rohani. Oh tidak Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu sangat tahu. Dan saudara, ya kan kata tukang kayu di sini itu bukan kata sembarangan. Jangan kita berpikir tukang kayu itu jadi tukang yang motongin kayu, buruh-buruh kasarnya. Oh tidak, salah Bapak Ibu Saudara. Ya, kata tukang kayu di sini, kata bahasa Yunani-nya adalah tekton. Tekton itu apa Bapak Ibu Saudara? Tekton itu adalah produsen bidang konstruksi.
Ya artinya apa? Tuhan Yesus ini bukan bagian buruh kasarnya yang potong-potong kayunya, tetapi dia ownernya. Dia punya satu usaha yang mana Bapak Ibu Saudara mungkin saja sejak mudanya ya kan dia merintis usaha bersama bapaknya Yusuf. Mungkin saja dia dari buruh kasar tapi kemudian dia berhasil, usahanya semakin berhasil, dia punya anak buah. Makanya disebut dia itu adalah tekton. Tekton itu ya kan pemilik. Tekton itu bos Bapak Ibu Saudara dari usaha bidang konstruksi. Jadi kita jangan salah kaprah ya Bapak Ibu Saudara memikirkan Tuhan Yesus itu aduh kesian ya. Tukang kayu gitu kan Bapak Ibu Saudara lusuh ya kan ngerjain yang kasar-kasar terus, paku-paku, potong-potong kayu. Ada fase dia Tuhan Yesus mengalami itu ketika dia diajar oleh ayahnya. Tapi jangan salah, Tuhan Yesus pun dalam dunia bisnis dia berhasil. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kita jangan berpikir yang tahu dunia pendidikan guru, yang tahu dunia bisnis hanya saudara. Ya kan kalau Kristen mah Tuhan Yesus hanya tahu rohani-rohani doang. Oh enggak Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu sangat menguasai dunia bisnis. Dan kalau Tuhan Yesus sudah menyelami dunia bisnis, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus pun berarti tahu pergumulan di dalam dunia kerja. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Setuju nggak? Kalau dia pengusaha, dia seorang bisnismen bidang apa? Bidang konstruksi. Tekton itu bukan hanya sekedar kayu biasa, tapi tekton itu seorang yang punya proyek cukup besar, kerjasama sama pemerintah. Ya jadi jangan membayangkan Tuhan Yesus tuh kasihan-kasihan banget gitu ya seperti yang kita pikirkan selama ini. Tidak, dia cukup sukses dalam usahanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang namanya usaha pasti dong tidak mungkin selalu berjalan dengan baik. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Baik saudara yang di sini karyawan atau wirausaha, kita ya kan atau saudara tahu betul apa saja permasalahan apa saja yang dialami dalam dunia usaha. Halo Bapak Ibu Saudara, mungkin Pak Victor dalam wirausaha dia bekerja. Apa masalah yang ada? Orderan sepi mungkin ya Pak ya. Tuhan Yesus pun ketika dia jadi pebisnis tukang kayu, dia pun pernah merasakan yang namanya apa? Bisnisnya lagi, orderannya lagi sepi. Katakanlah Pak Medi sedang menagih tagihan kepada toko, tapi tokonya susah bayar. Dan saya percaya Tuhan Yesus pun mungkin mengalami hal yang sama. Dia suruh anak buahnya nih tagih nih. Ya kan, kita sudah kerjain, tapi ternyata apa? Tagihannya macet. Halo Bapak Ibu Saudara, saya mau berbicara hal yang begitu mendarat dalam kehidupan kita. Jangan berpikir Tuhan itu tuh nggak ngerti. Yang tahu pekerjaan dunia sehari-hari hanya kita. No, Tuhan Yesus itu mengalami kok. Tuhan Yesus pun mengalami, katakanlah zaman itu dalam keadaan susah. Dia pun berpikir, ya kan sama seperti beberapa waktu yang lalu para pengusaha kesulitan untuk menggaji karyawannya. Mungkin di saat yang dalam situasi yang berbeda, usaha Tuhan Yesus pun bisa saja mengalami hal itu. Ketika usahanya orderannya lagi sepi, dia kesulitan menggaji karyawannya. Halo Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara harus mengerti betul bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa saya itu mengerti apa yang kamu rasakan, itu literally, kalau anak zaman sekarang itu bilang literally, betul-betul Tuhan merasakan. Karena apa? Sebagai siswa dia sudah ngerasain, belajar. Sebagai pengusaha, seorang pebisnis, dia pun merasakan. Tiap minggu atau tiap bulan dia harus mulai mikiran, wah gajian nih Bapak Ibu Saudara harus mikirin. Ya kan, wah harus bikin usaha apa lagi nih. Ya kan, cari pelanggan, cari klien. Itu Tuhan Yesus alami. Ya Bapak Ibu, kenapa? Karena Tuhan Yesus saya katakan tadi tekton. Seorang pengusaha bidang konstruksi. Bidang konstruksi bahkan kalau secara lebih luas bukan hanya perkayuan saja. Ya kan, logam, ya kan batu-batuan, bahkan logam mulia dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sampai di sini saya ingin menjelaskan dulu dasarnya kepada saudara bahwa Tuhan tuh tahu betul pergumulan kita di dalam usaha kita.
di dalam pekerjaan kita. Mungkin hari-hari ini setelah saudara sekian lama di lockdown, gak bisa kemana-mana, saudara mulai lagi kerja. Mulai lagi ya kan mendekati ya kan klien-klien yang lama yang dulu, saudara mulai telepon lagi, halo bos gimana nih ya kan, gimana nih mau ambil barang kita, ya kan mungkin ya kan kita ditolak, oh sorry nih barangnya masih banyak, masih numpuk. Halo Bapak Ibu Saudara, ya ini Tuhan alami loh. Ya, jadi ketika dia mengatakan bahwa saya mengerti, betul-betul dia tuh mengerti apa yang saudara rasakan hari-hari ini. Kalau saudara sedang bergumul tentang pekerjaan saudara, sedang bergumul tentang usaha saudara, yakinlah Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengerti betul perasaan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama, ya kan pada akhirnya setiap permasalahan yang dialami, ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan itu semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sebuah kisah di dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan secara cepat mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lukas 5 ayat 1 sampai 7. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, perhatikan, ia berkata kepada Simon, bertoraklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ayat 5, sesuatu yang saat ini juga mungkin kita alami. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Mungkin hal yang sama sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ya kan pasang tenda, ya kan dari sore nungguin sampai malam, kerja keras tidak ada pembeli. Halo Bapak Ibu Saudara, Pak Medi harus keluar kota jauh-jauh mengharapkan tagihan cepat dapat, ternyata tokonya mungkin bosnya lagi pergilah, alasan apalah. Halo, betul nggak? Apalagi hal yang sama terjadi. Simon mengatakan, kami ini sudah sepanjang malam kerja keras tapi nggak dapat apa-apa. Perhatikan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan apa yang terjadi? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini usaha kita mulai kering, kita sudah bekerja keras, kita banyak modal kita sudah simpan Bapak Ibu Saudara, kita punya banyak pinjaman, kreditan dan lain-lain. Hal yang sama juga terjadi atas kehidupan Simon. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan menunjukkan kepada kita ketika Tuhan yang berfirman, ya kan walaupun sepanjang hari tidak mendapatkan apa-apa, ketika kita mentaati firman Tuhan, maka yang tadinya kekurangan menjadi berkelimpahan. Amin Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya janji Tuhan ini juga berlaku buat setiap kita. Ya kan kita yang bergumul saat-saat ini dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita. Ya, dunia saat ini seluruh dunia mungkin sedang mengalami kekeringan. Tetapi anak-anak Tuhan sanggup Tuhan membuat perbedaan. Tuhan sanggup buat kelimpahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengalami susahnya kerja. Dia bisnis gak selalu, bisnis kayunya gak selalu bagus Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kita, bisnis kita gak selalu menguntungkan. Ya untuk untung kecil, untuk dapat makan. Ya kan namanya bisnis kan selalu seperti itu ya, berputar Bapak Ibu Saudara. Tetapi ujungnya Tuhan sanggup
membuat kita mengalami kelimpahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Caranya bagaimana? Ya. Poin yang pertama, ya. Kita lihat ayatnya, kita lihat daripada seorang Simon, ya kan? Saya bahas dulu nih. Ya. Nah, oke. Seperti ini, beberapa minggu yang lalu kita sempat bahas, ya kan, bagaimana saat-saat ini terjadi yang namanya degradasi atau penurunan nilai, betul nggak? Moralitas turun, ya kan, orang-orang mulai mau mengganti lagi Pancasila dengan filsafah yang lain, termasuk juga yang menurun apa? Etos kerja. Bapak Ibu Saudara, kalau anak saya 2, ya saya minta tolong, Chelsea, tolong ngambilin papi, katakanlah minum. Dia selalu bilang, Sheryl aja lah. Bapak Ibu Saudara, ya kan, kalau zaman dulu ada slogan seperti ini, kalau orang lain bisa, saya pun pasti bisa. Ya, jadi membuat kita kalau orang lain sukses, saya juga bisa sukses dong. Tapi kalau zaman sekarang kebanyakan seperti ini slogannya, kalau orang lain bisa, ngapain sih harus saya? Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Nah ini roh malas zaman sekarang tuh pengennya santai tapi dapat berkatnya besar. Pengen kerjanya sesedikit mungkin, sesantai mungkin tapi untungnya segede mungkin. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Ini yang membuat ya kan terjadi degradasi etos kerja saya bilang tadi. Semangat kerja orang zaman sekarang pengen yang instan. Makanya gak heran Bapak Ibu Saudara, sekarang banyak dijanjikan investasi. Ya kan, kalau kita bisa investasi uang ya kan dalam sebulan seperti ini dan mengajak 2 orang lain seperti ini. Wah Bapak Ibu, dalam setahun kita sudah punya rumah, punya kapal pesiar dan lain sebagainya. Betul gak Bapak Ibu? Banyak kan teman-teman kita yang udah lama gak ketemu, tiba-tiba ujuk-ujuk bahasa Jermannya WA kita. Halo Pak Victor, apa kabar? Ya ketemuan yuk, ujung-ujungnya nawarin di prospek kitanya Bapak Ibu Saudara. Ya kan, dan banyak orang seperti itu tergiur. Ya kan, karena apa? Cepat dapat untungnya. Tapi yang cepat dapat untungnya cepat juga hilangnya. Betul gak? Sehingga orang berpikir, gak usah capek-capek lah. Nah inilah generasi yang seperti ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu Saudara. Pikirnya sekarang mah gak usah kerja capek-capek lah, kerja online aja lah. Saudara pikir kerja online tuh gampang? Bapak Ibu Saudara, emang kerja online tuh cuma modal jari doang? Ya enggak lah Bapak Ibu Saudara. Betul gak? Kerja online ya tetap kita juga harus ada sesuatu yang kita korbankan. Ya kan, tenaga yang kita keluarkan. Jadi kita harus hati-hati. Zaman sekarang iblis itu ya kan memberikan kepada kita sesuatu yang instan, ya kan, sesuatu yang lebih kelihatannya mudah. Ya, saudara, saya mau kasih tahu, pada dasarnya kita manusia diciptakan sebagai manusia yang bekerja. Istilahnya kita adalah homo laborans. Homo itu manusia, laborans itu bekerja. Jadi sejak awal kita manusia tuh, hakikat manusia itu bukan santai-santai, tapi bekerja. Saudara ingat, Adam dan Hawa Tuhan ciptakan di Taman Eden untuk apa? Untuk santai? Oh tidak. Kalau saudara baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden untuk merawat Taman Eden. Untuk kerja. Bukan untuk santai-santai. Jadi saya mau katakan Tuhan sanggup memberkati kita. Dan bagaimana caranya? Ya lewat pekerjaan kita. Bahkan firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang 10. Saudara, kalau saudara baca, perkataan ini keras. Firman Tuhan katakan, ya kan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Perhatikan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ya. Lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi pentingnya kita meningkatkan etos kerja. Etos kerja itu apa sih? Etos kerja itu ya kan kemauan untuk bekerja keras. Punya ketekunan, punya keteguhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Santo Agustinus adalah salah satu murid ya kan dari 12 rasul. Mengatakan seperti ini. Berdoalah seperti segalanya bergantung pada Allah dan bekerjalah
Seperti segalanya bergantung pada Anda. Apa maksudnya? Maksudnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ya akan menuntut juga peran daripada kita. Tuhan sanggup memberkati Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan hanya memberkati orang-orang yang mau ambil ya kan tindakan. Apa tindakan kita? Ya berusaha. Gak mungkin kita tiba-tiba duduk tinggal berdoa, Tuhan saya butuh berkat, tiba-tiba datang uang, datang si Baim ketok-ketok ya kan rumah kita, wah dapat duit. Bapak Ibu Saudara, ya kan enggak seperti itu. Tuhan sanggup memberkati kita melimpah lewat apa? Salah satunya lewat pekerjaan kita. Oleh sebab itu bekerjalah dengan etos kerja yang baik. Apa sih etos kerja yang baik? Contoh yang pertama di ayat yang kedua, ya kan dikatakan Tuhan melihat dua nelayan, ya kan dia sedang membasuh jalanya. Membasuh jala itu membersihkan jala. Bapak Ibu Saudara, ya kan ini menunjukkan orang punya etos kerja itu rajin. Rajin merawat barang. Ini jalanya Bapak Ibu Saudara, ya kan gak dapat ikan nih. Bisa aja dia ngambek, hoream lah. Gak apa-apa lah, gak usah dibersihin, besok aja lagi. Toh jalannya gak kepake nangkap ikan. Tapi enggak, Simon dia bersihkan walaupun dia enggak tangkap ikannya, tapi dia rawat. Nah banyak orang zaman sekarang tuh bisa pakai tapi enggak bisa jaga barang. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Nah, ya kan mohon maaf ya banyaknya kita ya anak-anak muda sekarang tuh bisa pakai. Main handphone ya kan coba anak-anak kita. Betul enggak? Pengennya handphone terus yang lebih bagus. Ya kan, tapi kita orang tuanya sampai handphonenya retak-retak kayak gini Bapak Ibu Saudara. Bayangin, tapi anak-anak kita ya kan nggak tahu, nggak ngerti, ya kan menjaga barang. Taunya pakai, nggak tahu ngerawat. Orang seperti itu jangan mengharapkan berkat daripada Tuhan. Ya sederhana Bapak Ibu Saudara. Orang yang diberkati Tuhan lewat pekerjaannya, dia simple. Dia bisa menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. Satu, rajin. Yang kedua apa? Dikatakan tadi ayat yang kelima, kami telah sepanjang hari bekerja keras. Jelas, ya kan? Kita sekarang ngapain sepanjang hari? Banyakan apa? Banyakan nonton YouTube, Facebook, Instagram atau bekerja? Ya kan disitulah takaran kita berkatnya seperti apa? Ya. Kemudian apa etos kerja? Tadi tekun, ayat yang kelima. Ya kan dia gagal, gak dapat ikan tuh. Tapi tetap berusaha ketika Tuhan, ayo berangkat lagi, terbarkan jala. Orang yang punya etos kerja itu punya ketekunan. Ketekunan itu apa sih? Ketekunan itu sekalipun gagal tapi tetap berusaha. Ya, pekerjaan saudara mungkin beberapa waktu ini mengalami kegagalan. Rugi, Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah, terus tekun. Kerjakan Bapak Ibu Saudara. Saya kira percaya orang yang tekun itu disukai oleh Tuhan, akan diberkati melimpah oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, bertanggung jawab. Bagaimana Petrus sepanjang malam, kenapa dia harus cari ikan sepanjang malam? Ya, kan dia punya tanggung jawab buat istrinya, buat anaknya. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Ya. Kemudian apa yang terakhir? Ayat yang ke-7, ketika ikan-ikannya penuh, dia minta tolong sama teman-temannya. Di perahu yang lain, ke nelayan yang lain. Nelayan yang lain bantu atau enggak? Bantu. Kenapa? Karena dia punya relasi yang baik. Salah satu ya kan kunci usaha sukses itu harus punya relasi yang baik. Betul enggak? Setuju enggak buat saudara-saudara yang bekerja? Iya. Jangan pikir kita punya skill yang baik, sekolah udah S1, S2, otomatis kerjaan berhasil. Oh belum tentu. Ada yang orang-orang udah sekolahnya, pendidikannya S10, Bapak Ibu Saudara modalnya triliunan, tapi dia gak punya relasi yang baik sama orang, dia juga gak bisa sukses. Dia gak mungkin diberkati pekerjaannya. Nah relasi yang baik bukan hanya sama rekan kita, tetapi terutama kepada Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, dan lihat ya kan, Tuhan sekali lagi, Tuhan mengerti betul pergumulan kita di tengah-tengah usaha kita. Tetapi Tuhan punya jawaban, ya kan, untuk mengatasi setiap pergumulan kita. Dia sanggup ubahkan kekurangan, keterbatasan menjadi kelimpahan. Ketika apa? Yang pertama, milikilah etos kerja yang baik. Etos kerja yaitu bicara soal kerajinan, ketekunan, ya kan, tanggung jawab dan punya relasi yang baik.
Puji nama Tuhan ya. Ini baru bagian yang pertama, nanti saya akan lanjutkan bagian yang kedua di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.